Baru-baru ini nama Cak Darso menjadi perbincangan para deterjen dan fans Sobat Ngarit. Perjuangannya dalam mencari dan bersilaturahmi ke rumah Mas Iyun mendapat banyak pusat perhatian dan apresiasi dari Sobat Ngarit. Benarkah perjuangan Cak Darso dalam mencari rumah Mas Iyun sampai harus berjalan melewati lereng gunung berjam-jam lamanya? Wow, luar biasa ya guys ya. Cak Darso juga mengabadikan setiap momen perjalanannya dalam perjuangan ke rumah Mas Iyun. Tapi sungguh sangat disayangkan setelah rumah Mas Iyun ketemu, tetapi Mas Iyun sedang ada kesibukan lain yang membuat pertemuan Cak Darso dengan Mas Iyun terhalang. Wow, berarti ini belum rezeki Cak Darso ya guys ya. Tetapi dengan begitu Cak Darso tetap bersyukur karena keluarga Mas Iyun dan juga admin Mas Iyun sangat menyambutnya dengan baik. Wow, luar biasa ya guys ya. Bahkan pas di rumah Mas Iyun guys, Cak Darso juga sempat ngobrol lewat sambungan video call. Dan Cak Darso memberikan hadiah untuk Mas Iyun berupa pakan sapi. Wow, luar biasa ya guys. Yang jelas hadiahnya itu bermanfaat untuk Mas Iyun ya guys. Intinya seperti itu ya guys ya. Walaupun belum rezeki ya guys ya Cak Darso dalam bertemu Mas Iyun, tetapi Cak Darso tetap bersyukur dan menganggap perjuangannya tidak sia-sia. Wow, luar biasa ya guys ya. Manusia hanya wajib ikhtiar berusaha dengan sepenuh hati, namun keputusan hasil cukup diserahkan kepada Gusti. Intinya seperti itu ya guys ya. Karena semua itu ada hikmah yang kita tidak tahu, rencana Allah tapi yakin rencana Allah itu indah. Intinya seperti itu. Tapi alhamdulillah ya guys, karena apa, keluarga Mas Iyun dan juga admin Mas Iyun guys, dan juga ada Mas Rido di situ sangat menyambut Cak Darso dengan baik banget ya guys ya. Dan Cak Darso juga tidak mempermasalahkan itu ya guys ya. Jadi buat para deterjen, kalian jangan menggoreng-goreng berita tentang apapun, apalagi sampai harus ya gimana lah guys, kalian tahu sendiri ya. Dan ini ada live cuplikan terbaru dari Papa Gedang ya guys ya. Dan jangan gagal paham, cekidot guys. Ada tamu ambil video sampai ke ini, sampai ke apa? Apa nih? Dapur. Sampai dapur. Orang tua saya tuh nggak nyaman kalau di video, nggak usah video-video orang tua saya, nggak nyaman mereka. Saya yang dimarahin. Kemarin kan waktu ini kan di TikTok banyak seliweran itu video-video orang tua saya. Orang tua saya itu udah gak enakan tambah di video-video gitu. Orang tua saya ya marah. Kenapa harus di video-video gitu? Ya kan ya, orang itu yang benci itu pasti banyak toh. Dan sampean semua juga bisa jamin keselamatan orang tua saya. Saya kembalikan semuanya itu ke kalian sebetulnya. Dan ternyata guys, live terbaru dari Papa Gedang masih banyak yang gagal paham. Bahkan di sini Papa Gedang dirujak para deterjen. Di sini iya, Intan nyuting emae nutup muka merasa nggak nyaman gitu ya guys. Intinya seperti itu. Dan banyak banget ya guys ya yang gagal paham perihal live dari Papa Gedang ya guys. Cak Darso iki direwangi jalan kaki dari Bromo sampai rumah Mas Iyun. Ini yang aku bahas tadi ya guys ya. Benarkah seperti itu guys? Kalau niat pengen ketemu Mas Iyun tanpa embel-embel, kenapa harus jalan kaki? Bukan gitu tata caranya, tulis Sobat Ngarit. Mungkin ya mau cari nama juga Mas Cak Darto gitu ya guys ya. Intinya kita nggak boleh beranggapan negatif ya guys ya. Semoga suatu saat nanti Cak Darso dan juga Mas Iyun bisa bertemu ya guys. Walaupun kemarin terhalang karena Mas Iyun ada kesibukan. Jangan kenceng-kenceng bolo, namanya juga pengen naikin akun biar banyak yang follow. Haha, iyo pasti golek viewers, golek followers lurs. Banyak yang bilang seperti itu juga ya guys. Nah itu niatnya baik, tapi kalau mau jumpa tak usah pakai nazar yang menyusahkan diri sendiri.
Oh berarti kemarin itu pas nazar jalan kaki itu nazar dari Cak Darso sendiri ya guys ya. Memang dunia ini penuh warna-warni kan. Sebelumnya kalau mau datang itu lewat admin dulu, itu pun nggak mesti ada karena kesibukan orang nggak tentu. Betul ya guys ya. Betul, Mas Iyun dulu sama sekarang sudah beda. Kalau dulu sering di rumah, sekarang banyak kelihatan di luar. Tahu sendiri kan? Sekarang mulai keluar kesoartisannya, ingat ketenaran tak selamanya. Jadi banyak juga ya guys ya komentar yang seperti ini ya guys ya. Intinya seperti itu ya guys. Tahu sendiri kan sekarang mulai keluar kesoartisannya, sing akun melaku sopole gitu ya guys ya. Kalau kamu mau ke sana bawa rumput 1 truk, walaupun ndak janji sama admin langsung diterima. Sekarang semua bisa nilai tahu gimana ketua kita gitu juga ya guys. Kalau kamu mau ke sana bawa rumput 1 truk ini yang tadi ya guys, emang kamu diakui kasihan gitu ya guys. Di sini malah para deterjen itu saling ini ya guys ya, saling ya intinya seperti apa ya guys ya, kalian bisa nilai sendiri ya guys, intinya seperti itu. Nanti kalau aku yang memberikan statement takutnya salah ya guys ya, banyak yang seperti itu. Kora suti emen lah, terus kenapa Kang se akon kon melaku ya sopo iku loh karpe dewe, jalan kaki sing ngongkon sopo opo gitu ya guys. Padahal Cak Darso itu tidak mempermasalahkan ini semua ya guys ya, tapi malah para deterjen yang seperti ini. Jalan kaki sing ngongkon sopo opo, jalan kaki sing ngongkon Mas Iyun gitu ya guys lah. Terus sopo gitu yang nyuruh jalan siapa gitu ya guys. Ternyata di sini tuh emang Cak Darso itu atas keinginannya sendiri, dan mungkin Cak Darso itu udah bernazar guys, intinya seperti itu. Itu ya itu haknya Mas Iyun. Mungkin ada beberapa yang privacy harus saling ngerti dong. Di TokTok jadi Mas Iyun, di Instagram mode Mas Indra. Ada yang bilang seperti itu juga ya guys ya. Jadi tuh nggak semuanya tuh komentarnya di sini baik ya guys. Padahal kalau kalian cermati kata-kata Mas Iyun gitu guys, setiap orang tuh punya privacy loh guys. Kita harus ngerti itu. Iyun bilang kalau ikhlas mau ketemu pasti ketemu lah. Cak Darso direwangi jalan kaki tetap ndak ketemu cah gitu ya guys. Ya guys, kita nggak boleh memberikan statement seperti itu. Kalau ini memang benar Iyun, tapi kalau Cak Darso benar-benar prihatin. Ia dikhawatirkan Mas Iyun itu adalah keselamatan keluarganya. Jadi wajar dia marah begitu. Lagian kan setiap orang juga punya privacy masing-masing. Jadi kita nggak boleh seenaknya di rumah orang, harus sopan. Betul ya guys, karena nggak semuanya misalkan ya guys ya, seorang idola kita apalagi tuh kita itu ngerti guys keadaannya seperti apa gitu kan. Kita harus sopan ya guys, kalaupun apa itu kita harus izin. Lagian yang datang ingin bertemu Mas Iyun, mau niat bertemu apa mau bikin video, iya betul harus minta izin. Apalagi bikin video di dalam rumah, itu kan sifatnya privacy ya guys. Risiko udah terkenal, cuma cara penyampaiannya ketua aja yang kurang pas gitu ya guys ya. Intinya itu pendapat dari para fan, mungkin sobat ngarit dan juga deterjen campur aduk di sini ya guys ya. Saya setuju Mas Iyun, setiap orang punya privacy, etika bertamu itu ya harus dipakai. Bukan soal udah terkenal atau belum, apalagi orang Jawa. Adat sopan santun itu selalu dipakai dimanapun gitu ya guys. Karena saya orang kampung mbak, bagi saya selagi sopan santun dimanapun pasti dihargai juga. Matur sembah nuwun tiang Jawa, ampun ilang Jawane. Betul ya guys ya. Jadi sami-sami wong Jawa aja sampai ilang Jawane guys. Kita harus tetap melakukan adat istiadat, intinya tuh apa yang menjadi adat kita ya guys ya. Aku tadinya fans berat Mas Iyun, tadinya fans, sekarang nggak gitu ya. Silahkan Mas Iyun juga punya hak kan. Mas Iyun kan nggak maksa kalian, jangan banyak omong, keluar aja. Nanti kalau udah redup baru jual kesedihan. Iyun ini siapa ya? Jujur saya benar-benar nggak tahu, soalnya saya nggak terlalu fokus di dunia maya. Nanti ku datang ke rumahmu bikin video sampai kau malah pada ini ya guys ya komentarnya ya. Aku sejak sama admin yang mengatasnamakan sobat ngarit jual baju sobat ngarit, aku pesen baju 3 udah ditransfer. Kalian ini ya guys ya harus pesennya itu ke Deliwafa. Ini no endorse ya guys, tapi harus ke Deliwafa ya guys ya. Langsung ke akun resminya Deliwafa ya guys ya. Wonge ae omongono bro, sing marai sugih awakmu yo konco-konco sobat kabeh. Ingat itu, kowe paham gak SDM gitu ya guys. Nggih leres niku menawi
kami nggih saking ngefans banget gitu ya guys. Mungkin karena Cak Darso itu saking ngefansnya makanya sampai bernazar, tapi dia juga nggak mempermasalahkan kok guys, intinya seperti itu. Tapi dia tetap bahagia, perjuangannya tidak sia-sia karena bisa disambut dengan baik oleh keluarga Mas Iun. Yang namanya tamu itu ya duduk manis, bukan malah kepoin keluarga dan ortunya Mas Iun gitu ya guys. Yang terkenal Mas Iun fokus ke Mas Iun saja, kalau ortunya ya sekedar tahu saja, saling menghormati. Iun ini siapa ya Mas? Saya jujur benar-benar berarti kurang jauh nih permainan dumainya. Kita semua harus bersikap dewasa. Apa kata Mas Iun itu ada benarnya. Dapur disepil buat konten, padahal dapur kamar mandi itu rahasia rumah. Betul ya guys ya. Setuju, ya itu fakta. Misal nih kita bertamu di tempat saudara, mau ke kamar mandi pasti nanya tuan rumah, nggak langsung tiba-tiba ke kamar mandi ya guys ya. Tamu adalah raja, tapi ada batasnya. Kalau saya bertamu ke rumah orang, jangankan masuk dapur, duduk di kursi saja. Kalau tidak disuruh tuan rumah, saya nggak bakalan duduk. Menghormati tamu adalah prioritas tuan rumah, tapi tamu yang baik gitu ya guysnya. Nah itu yang dimaksud Mas Iun, betul sekali. Batas tamu adalah area ruang tamu sampai area publik di rumah tersebut. Lainnya adalah larangan, mungkin tuan rumah lagi ganti baju, lagi rebahan hanya celana pendek. Ya apalagi sampai di video-video gitu ya guys, dan pasti itu akan tersebar. Kasihan Mas Iun. Nah itu dia, semuanya bisa belajar untuk menjadi tamu yang beretika dan beradab. Sepakat ya guys ya. Jadi jangan ada yang saling gimana ya guys. Ya benar kata Mas Iun, iya sih sudah terkenal ya, masa iya namu harus video sampai ke dapur juga. Cukup bertamu silaturahmi. Saya juga kalau ada dipsi keluarga Mas Iun risih gitu ya guys ya. Kalau mau bertamu cukup di ruang tamu sama musola aja. Si Intan ini yang rekam-rekam mamanya Mas Iun waktu masak-masak sampai ke dapur direkamin semua. Ambil hikmahnya, volume itu masih berharga, sampai orang pengen tahu keluargaku itu sudah risiko. Tapi tamu sampai masuk ke ruang dapur juga ya guys. Ujian orang mau menikah, satu kepercayaan dari dua belah pihak tiba-tiba beda. 2. Kembalinya mantan. 3. Pertengkaran yang tidak biasa dengan pasangan. 4. Ekonomi tiba-tiba down menurut sepenggal gitu ya guys ya. Wow, mudah-mudahan Mas Iun dan juga Bunda Fauzana saling menguatkan ya guys ya. Selagi viral dulu mana ada orang video. Awal dari pembelajaran dari Mas Iun intinya bertamu harus tahu adab dan batasan kita pada orang yang kita temui. Maaf kalau salah. Intan juga pernah nyuting emaknya, tapi emaknya mencoba nutup mukanya, merasa nggak nyaman. Banyak orang yang sekedar numpang tenar dengan segala cara, jadi cuekin aja Mas Iun. Udah kebiasaan deterjen plus 62 yang mau tenar dengan cara yang instan. Jadi maksud Mas Iun guys, Mas Iun juga tuh punya privacy guys, nggak semuanya tuh harus kalian video. Dan ini ada pernyataan dari Cak Darso ya guys ya. Saya mohon maaf, beribu maaf kepada Mas Iun sebagai pendiri Sobat Ngarit dan semua saudara kita Sobat Ngarit. Mari bersatu, jangan sampai pecah belah, justru sengkuni akan tepuk tangan kegirangan. Tuh guys, ini adalah pernyataan dari Cak Darso yang kemarin mungkin para sengkuni itu ya biasa ya guys, sengkuni kan bikin suasana jadi gimana ya, tapi Cak Darso juga malah memohon untuk tidak membikin semuanya itu menjadi terpecah belah, intinya seperti itu. Oke baiklah ya guys, jadi itu informasi dan kabar terbaru dari Papa Gedang. Ditunggu terus video selanjutnya dari aku, Ayu Karisma Official. Salam sayang untuk Sobat Ngarit Nusantara. Bye bye.